Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di pelajaran bahasa Turki. Dan kali ini kita akan belajar tentang kata sis, ya, dan juga sis. Ya, jadi ini sama katanya tetapi beda penggunaan ya. Jadi yang sebenarnya yang satu ini bukan kata ya, tetapi ini adalah akhiran. Itu sebabnya saya beri tanda kurang seperti ini ya, yang menunjukkan dia adalah akhiran yang harus ditambahkan di kata yang lain. Nah, seperti apa sis ini ya, baik sebagai kata maupun sebagai akhiran. Nah, mari kita simak bersama-sama. Ini adalah level untuk A1 ya, atau level dasar. Baiklah, yang pertama kita lihat di sini yaitu sis. Nah, di sini sis sebagai satu kata itu berarti ada dua ya artinya. Yang pertama adalah kamu ya. Kamu tapi digunakan sebagai bentuk yang formal atau bentuk penghormatan ya di acara-acara resmi seperti itu atau untuk orang-orang yang kita hormati yang lebih tua atau mungkin juga punya kedudukan sosial yang lebih tinggi. Nah, seperti itu ya. Atau orang yang belum kita kenal sama sekali yang kira-kira usianya sama atau bahkan di atas kita itu sebaiknya kita gunakan sis. Nah, iya, jangan bro ya. Jadi kita gunakan sis. Nah, ini sebenarnya bentuk lain dari sen ya. Kalau sen kan kamu tapi kita sudah akrab atau mungkin usianya lebih muda dari kita, kita bisa gunakan sen. Nah, tapi kalau selain itu kita gunakan sis. Jadi mungkin kalau di bahasa Indonesia ini padanannya adalah Anda ya. Jadi Anda ya. Itu lebih formal ya dalam situasi yang formal gitu. Nah, selain kamu ya untuk bentuk formal atau Anda juga bisa berarti kalian ya. Nah, ini kalian berarti orangnya lebih dari satu atau banyak gitu ya. Kalau sen itu kamu satu orang, tapi kalau banyak orangnya kita eh, memanggilnya adalah stis yang artinya kalian. Nah, tetapi di sini kan timbul kerancuan terkadang ya, apabila orang tersebut sendiri, tetapi dia lebih tua dari kita, kita belum kenal dengan akrab ya, kita di forum yang resmi, di acara resmi, kita gunakan sis. Nah, tetapi apabila orang yang lebih tua tersebut, di acara formal tersebut, orangnya lebih dari satu, kita mau memanggil mereka ya, memanggil kalian gitu ya, maksudnya beberapa orang tersebut ya, kita kan gunakan sis juga ya gitu ya. Jadi ini bisa timbul keraguan sis untuk si bapak ini gitu ya, atau sis untuk hanya ibu ini saja, Anda maksudnya gitu ya, atau sis untuk kelima orang contohnya. Nah, jadi biasanya dalam keseharian atau dalam percakapan untuk membedakan sis yang artinya kalian, ini sisnya berubah menjadi sisler ya, sisler. Jadi kita tambahkan akhiran ler, ya ler di sini. Itu yang berarti jamak ya. Jadi akhiran untuk jamak itu ada lar, ada ler. Nah, untuk sis ini kita gunakan ler. Jadi eh, bentuk kamu tapi lebih dari satu ya. Sis yang kamu tapi bentuknya lebih dari satu itu berarti kalian. Kalau ini kan sudah lebih jelas ya. Kalau sisler, nah berarti sudah kalian gitu. Karena kalau satu orang kita juga panggil sis, ke bapak ini kita juga panggil sis. Nah, kalau kedua bapak atau kelima bapak-bapak kita panggilnya sisler. Nah, jadi lebih jelas itu kita maksud kalian. Nah, seperti itu. Contohnya ketika kita menanyakan kabar ya. Sis, nasel, senus. Ya, ini huruf E ya. Nasel ini titiknya saya hilangkan.
Ya, jadi di sini sis, nasal senes ya. Apa kabar Anda gitu ya? Apa kabar Anda? Jadi sis di sini artinya Anda, sedangkan senes di sini adalah akhiran untuk sis tadi gitu. Ya. Kemudian yang lain contohnya nerele, nereli ya, nereli. Ya, nereli itu orang mana atau berasal dari mana ya? Nereli sinis. Ya, jadi ini adalah sis nerele sinis. Jadi Anda berasal dari mana gitu ya? Atau Anda orang mana lah lebih biasa kita gunakan ya. Sis nerele sinis. Jadi di sini artinya kamu dalam bentuk formal ya, sis itu atau bisa juga kalian ya. Jadi kalau saya mau nanya apa kabar kalian gitu, saya juga gunakan sis nasal senes gitu ya. Apa kabar kalian? Kalian orang mana? Sis nerele sinis gitu. Tapi supaya kalau yang seperti tadi kejadiannya ya supaya tidak ragu, boleh digunakan sizzler yang menunjukkan itu eh, kalian semua lah gitu ya. Oke, itu yang pertama untuk kata sis. Nah, yang berikutnya, sis ini juga bisa berarti akhiran ya, atau eki. Nah, di sini akhiran supaya beda saya beri tanda kurang di sini. Artinya sis ini harus direkatkan atau ditambahkan pada kata ya, pada kata yang lain gitu ya. Biasanya itu kata benda. Nah, seperti itu. Jika ditambahkan di kata benda, maka sis di sini artinya kira-kira ya tanpa atau tidak ada, bisa juga atau tidak memiliki, tidak mempunyai gitu ya. Jadi sis ini tanpa, tidak ada atau tidak memiliki. Itu arti dari akhiran ini. Tetapi seperti biasa ya di bahasa Turki, akhiran itu biasanya nggak hanya satu ya, tapi ada teman-temannya yang lain karena harus mengikuti yang namanya harmonisasi vokal. Nah, bagi teman-teman yang belum paham mengenai harmonisasi vokal, bisa menyimak di pelajaran sebelumnya ya tentang harmonisasi vokal. Nah, di sini contohnya ya, sis yang berarti tanpa ya. Contohnya ada kata rumah. Rumah itu ev ya. Ev itu artinya rumah. Kalau tanpa rumah atau tidak memiliki rumah atau tidak ada rumah gitu ya, kita bisa gunakan ev sis ya. Ev sis. Itu artinya tanpa rumah. Tanpa rumah atau nggak ada rumah ya gitu. Kemudian kalau yang pesen kopi ya biasanya yang pesen kopi itu nggak pakai gula gitu ya, tanpa gula ya. Gula itu sheker ya. Sheker ini artinya gula, ya, sheker. Nah, berarti kalau tanpa gula atau nggak pakai gula atau tidak ada gulanya atau nggak memiliki gula, kita tambahkan akhiran sis. Nah, sis gini ya. Ini artinya adalah tanpa gula gitu. Jadi kahvenya shaker sis ya, tanpa gula. Nah, seperti itu. Ini saya buat artinya tanpa gula. Ini tanpa rumah ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang lain lagi contohnya adalah uang. Uang itu para ya. Nah, uang itu para. Nah, kalau kita mau bilang tanpa uang atau tidak memiliki uang atau sesuatu yang tidak memiliki uang gitu ya, kita bisa gunakan akhiran sis menjadi para sis. Tetapi di sini ada catatan ya, di bahasa Turki tidak bisa semuanya pakai sis ya karena ada pilihan yang lain gitu. Karena di sini huruf vokal terakhirnya adalah a, maka sis tadi yang kita pilih bukan sis tetapi ses ya.
ses. Kita pakai e ya karena a di sini menjadi ses ya, ses. Nah, jadi parases artinya itu tanpa uang atau tidak memiliki uang lah, kira-kira gitu ya, tanpa uang gitu. Ya, jadi teman-teman nanti bisa berlatih ya untuk menggunakan akhiran sis ini ya. Nah, kemudian contohnya tanpa kamu. Nah, berarti gitu ya. Sen itu kan kamu ya. Sen itu kamu. Nah, tetapi kalau kita mau bilang tanpa kamu berarti kita tinggal tambahkan sis ya. Jadi sen sis. Oke. Nah, ini artinya tanpa kamu. Oke. Nah, sekarang ada tugas ya. Ada tugas. Coba buat kalimat ya dengan menggunakan sis ini ya. Kalimatnya adalah, nah, oke. Jadi ini tugas ya bagi teman-teman ya. Coba buat kalimat ini dalam bahasa Turki. Di sini sudah kita menggunakan akhiran sis ya. Oke. Nah, selamat berlatih, selamat belajar. Terima kasih banyak. Çok teşekkür ederim. İyi dersler. Görüşürüz arkadaşlar.